Bukannya segera ditolong dan dipanggilkan orang untuk membantu merawat korban, malah Dalbo meminggirkan korban. Hah? Ini cewek lagi kritis, tapi malah dipakai. Udah kacau nih dunia. Wah, dari sekian banyaknya kasus ini menurut AA yang paling gila dan nyeremin banget ya, Lur. Pokoknya tonton terus sampai habis deh. Sebelum menuju ke kisahnya, AA mau ngasih tahu dulu nih, kalau AA upload reguler di hari Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu pukul 2 siang. Dan jangan lupa like, share, subscribe, serta nyalain tombol lonceng notifikasi, biar kalau ada video baru, kalian gak akan ketinggalan. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Seorang pemandu karaoke ditemukan dalam keadaan kritis dan butuh pertolongan. Tapi parahnya, justru ada seseorang yang memanfaatkan ketidakberdayaan seorang pemandu karaoke bernama Ayu itu untuk melakukan hal yang gak terpuji terhadapnya. Di mana Ayu malah dipakai dengan cara yang tidak hormat. Wanita itu bernama lengkap Setia Nurmiati, berumur 21 tahun. Dia sering dipanggil keluarganya dengan nama panggilan Ayu. Dari keluarganya yang diketahui saat itu, ia hanya memiliki seorang kakak bernama Reni dan juga seorang nenek. Sementara ayah dan ibunya udah meninggal dunia, sehingga Ayu dan kakaknya merupakan yatim piatu. Ayu diketahui merupakan warga RT 6 RW 01, Dusun Lemah Duur, Desa Sitirejo, Kabupaten Malang. Awalnya ia tinggal bersama dengan sang kakak, namun belakangan diketahui Ayu ngekos sendirian di dekat pabrik Atrako di Kecamatan Pakijasi. Selain karena sang kakak udah berkeluarga, pertimbangan lainnya ia memilih mengekos adalah karena faktor pekerjaan, di mana rupanya keluarganya nggak mengetahui bahwa Ayu bekerja sebagai pemandu lagu atau LC di tempat karaoke. Tanpa sepengetahuan keluarga pula, Ayu rupanya tinggal dengan sang kekasih yang diketahui bernama Wahyudi, berumur 34 tahun. Nggak banyak informasi mengenai sosok Wahyudi, selain diketahui ia adalah seorang supir truk, pernah menikah 2 kali, dan sebenarnya memiliki seorang anak, namun udah meninggal dunia. Kini ia menjalin hubungan dengan Ayu. Hubungan mereka pun juga sebenarnya nggak baik-baik aja. Meskipun sempat tinggal bersama, keduanya kerap terlibat pertengkaran. Lantaran hal itu pula, Wahyudi pergi begitu aja meninggalkan Ayu. Hingga di hari Senin 23 Maret 2021, Wahyudi ke kafe menggunakan truk Fuso yang sering ia kemudikan. Ia membawa perempuan lain bernama Amel, yang kemudian diajak minum-minum bersama dengan teman-temannya. Entah apakah dia berniat untuk memanasi Ayu atau bukan. Yang pasti, di saat itu, Ayu juga ada di kafe. Ayu yang masih menaruh perasaan ke Wahyudi jelas cemburu melihat mereka. Apalagi, Wahyudi mengajak perempuan tersebut untuk tidur di kabin truk dan membuat Ayu semakin emosi. Malam itu pukul 1:30 dini hari, Wahyudi dan pacarnya Amel kaget ketika tiba-tiba Ayu menggedor kaca mobil sekaligus meneriaki mereka. Menurut Wahyudi, ia nggak menghiraukannya karena menganggap hubungan mereka udah berakhir. Namun Ayu terus memukul kaca dan berteriak. Karena nggak ingin lebih lanjut terlibat cekcok, Wahyudi pun menyalakan mobilnya. Dengan sengaja, ia pun menyerangkan mobilnya ke arah kanan. Dan pada saat menyerang ke kanan itulah, Ayu terserempet bagian belakang mobil dan kemudian terjatuh. Parahnya lagi, Ayu juga terlindas oleh truk Wahyudi, serta mengakibatkan luka yang sangat serius. Tanpa mempedulikan kondisi Ayu, Wahyudi melajukan mobilnya ke arah utara bersama dengan Amel, meninggalkan Ayu dalam kondisi gak berdaya. Namun tentunya ia juga terpikir, jika Ayu sampai meninggal, maka ia akan terkena masalah besar. Untuk itulah, ia pun menelpon temannya bernama Adi Prayitno, atau kerap dipanggil dengan nama Dalbo. Seorang pemuda 28 tahun, yang merupakan penjaga karaoke dan kafe. Wahyudi menelpon Dalbo untuk meminta tolong mengecek Ayu, sekaligus menolongnya, jika memang ia terluka parah. Dalbo yang malam itu juga sebenarnya mabuk parah, kemudian mengecek dan melihat Ayu tergeletak di pinggir jalan. Ayu terlihat mengalami luka parah pada bagian rusuk dan pahanya. Entah setan apa yang merasuki Dalbo. Bukannya menolong, Dalbo pun justru tergiur untuk menggerayangi Ayu. Ayu pun diseret ke warung di samping karaoke dan kafe 88. Di tempat yang gelap itulah, Dalbo melampiaskan nafsu birahinya. Ayu di saat itu masih hidup. Dalbo bisa melihat dari air matanya yang masih menetes. Setelah puas, bukannya menolong atau seenggaknya memanggil bantuan, Dalbo pergi begitu aja
bahkan membiarkan sebagian pakaian Ayu dalam kondisi terbuka. Diketahui setelah Dalbo puas, rupanya ia kembali ke tempat kerjanya. Malam itu ia menutup tempat karaoke-nya, kemudian langsung pulang ke rumahnya. Singkat cerita, waktu berlalu. Keesokan harinya pukul 3:30 sore hari, seorang tukang sampah melewati di dekat bangunan terbuka. Tanpa sengaja, melihat wanita udah terbujur kaku. Pakaiannya udah terangkat hingga ke bagian dada. Begitupun juga celananya juga udah terbuka hingga ke bawah. Penemuan itu pun langsung menghebohkan masyarakat sekitar. Mereka melaporkan penemuan tersebut ke polisi. Polisi pun mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Saiful Anwar untuk selanjutnya dilakukan otopsi. Hasil visum sementara ditemukan rusuk dalam kondisi patah dan lebam pada bagian tulang paha. Ditemukan pula luka pada lingkar perut sebelah kiri. Sementara polisi masih terus mengembangkan penyelidikan, kakak dari Ayu datang ke rumah sakit mengkonfirmasi bahwa itu adalah keluarganya. Mereka mengetahui dari seorang relawan kemanusiaan, di mana informasi mengenai Ayu juga udah menyebar ke media sosial. Gak butuh waktu lama, polisi dengan cepat bisa mengumpulkan informasi siapa aja yang terkait, bahkan menangkap kedua pelaku dengan cepat. Wahyudi ditangkap oleh polisi di kawasan Gempol, Pasuruan, sementara Dalbo ditangkap di kafenya. Dari hasil investigasi, ditemukan pula fakta-fakta baru lainnya, di mana ternyata Dalbo menyukai Amel, wanita yang saat itu sedang dipacari Wahyudi. Sementara Wahyudi sendiri masih terus dikejar oleh Ayu, hingga nampaknya mereka terlibat hubungan asmara segi empat. Fakta lainnya, saat Ayu dilecehkan dan menangis, serta diseret oleh Dalbo, sebenarnya ia masih hidup. Mungkin jika Dalbo meminta bantuan atau membawanya ke rumah sakit, Ayu bisa diselamatkan. Para pelaku pun akhirnya dibawa ke meja persidangan dan mendapatkan hukuman 9 tahun penjara. Dari sini kita belajar ya lur, bahwasanya kita harus berhati-hati nih dalam menjalin relasi dengan siapapun. Pokoknya kita harus memakai logika dengan secara rasional dan gak dibutahkan oleh cinta. Tapi kalau menurut kalian gimana nih lur? Coba komentar di bawah ya.